Kami mohon kesembuhan dari Bapak Al-Mukarram Dr. Abbas Tabur Haji Lalu Abdul Rahman. Kepada Al-Mukarramun kami berserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin abil qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahul mukarramin, para pemuka agama, tokoh agama, dan guru, bapak-bapak, para undangan, singkatnya hadirin hadirat rahimahumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini yang untuk bersama-sama menyelenggarakan acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang kita muliakan, mengingat waktu ini sudah malam, tidak terlalu panjang yang akan sampaikan, bahwa kegiatan pengiringan masjid ini sudah banyak dilaksanakan, bukan hanya di daerah kita atau di Indonesia ini, tapi juga di tempat-tempat lain. Mengapa kita menyelenggarakan kegiatan atau acara masjid ini? Semata-mata karena rasa syukur kita kepada Allah atas diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau nikmat yang kita kejar selama ini, selalu kita inginkan, doa kita selalu itu, nikmat tertinggi yang kita inginkan adalah mendapatkan surganya Allah. Maka di atas nikmat surga itu ada nikmat puncak, wa ridwanun minallahi akbar, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling tinggi. Tetapi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita melalui Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini adalah nikmat yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari alhamdulillah. Dan yang belum kami mudah-mudahan tercatat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari ya Rabbal alamin. Para jemaah yang saya muliakan, dari 62 tahun usia beliau atau 63 tahun hijriahnya, 40 tahun usia beliau itu adalah sebelum nubuwah, sebelum kenabian. 23 tahun sisanya adalah masa beliau sebagai nabi dan rasul. Diturunkannya surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, adalah merupakan penugasan dari Allah pada beliau untuk menjadi nabi. Sedangkan diturunkannya surat Al-Mudaththir adalah perintah Allah pada beliau untuk menjadi rasul. 10 tahun dari 23 tahun tugas beliau itu, 10 tahun pertama 100% beliau hanya
berisi ajakan untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. 10 tahun kenabian dan kerasulannya pada awal adalah 100% untuk mengajak orang memurnikan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak orang untuk beriman kepada Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan 13 sisanya itu untuk tugas-tugas yang lain. Tugas untuk sholat, untuk puasa dan sebagainya. Tetapi walaupun demikian, 13 tahun sisanya itu juga penuh dengan ajakan untuk mengesahkan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pentingnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena agama ini memang hanya satu kuncinya, yaitu beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan. Rasulullah SAW bersabda, "Inni bu'itsu rahmatan wa rahmah." Setetu-tetu aku diutus untuk sida pada rahmatan wa rahmah. Rahmatan wa rahmah ay bi rahmatihim wa hidayatihim. Rahmah adalah tugas beliau untuk turun ke bumi menyampaikan dakwahnya, untuk menyampaikan rasa pria kepada Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah di seluruh isi alam. Wa hidayatihim, dan menyampaikan hidayah dari Allah. Hanya menyampaikan hidayah, wajib kita etikatkan bahwa hidayah itu hanya disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang memberikan hidayah kepada hati setiap orang adalah Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanya menjadi penyebab seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menanamkan hidayah dalam hati setiap orang adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi beruntunglah kita umat Nabi Muhammad SAW telah diistimewakan oleh Allah. Begitu banyak orang yang belum mendapatkan cahaya Islam kebenaran dalam hatinya, kecuali yang berusaha. Mudah-mudahan kita semua ini adalah orang-orang yang umat Nabi Muhammad yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu yang muliakan, sebagaimana juga di tempat-tempat lain pada peringatan Maulid para makin ini diisi dengan membaca solawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk mengisi waktu ini juga yang mohon agar kita bersama-sama juga membaca solawat untuk memeriahkan hari kelahiran baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'al rajai wa darajati afatan ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karam. Nahnu jiranun lidhal harami haramil ihsani wal hasani. Nahnu min qawmin bihi sakanu wa bihi min khawfihim amin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'al jami wa darajati afatan ya jiratal alamin ya uhailal judi wal
Apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah untuk menyampaikan hidayah kepada manusia sebagai penyebab. Jadi wajib kita etikatkan bahwa Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya, menyampaikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang beriman padanya. Maka hidayah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini adalah hidayah wal irsyad, ican penjelasan dan bimbingan untuk dunia. Maka oleh karena itu ada yang dikenal dengan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah SAW adalah berasal dari 3 perkara. Semua ucapan-ucapan beliau, semua tindakan-tindakan beliau, dan semua ketetapannya. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah taqririyah. Kalau beliau menyatakan wajib kepada kita untuk mendirikan sholat, maka bukan hanya beliau mengatakan dengan lidahnya, dengan lisannya, tapi juga dengan contoh perbuatan. Sebagaimana beliau katakan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Dan juga ketetapannya, apa perkara-perkara yang mungkin beliau tidak pernah contohkan tetapi dilakukan oleh sahabat dan kemudian beliau membenarkan, maka itu juga adalah satu perkara yang termasuk dalam sunnah. Maka alhamdulillah, walaupun maulid para pangkin ini tidak dicontohkan oleh beliau, tapi ini adalah perkara yang bagus, yang dikatakan sebagai ungkapan untuk menyatakan kesyukuran kita atas diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Barangkali kalau tidak ada Nabi kita menyampaikan dakwah ini, tentu kita semua akan masih berada dalam keadaan gelap gulita. Alhamdulillah, maka pada malam hari ini di samping kita berkumpul juga menerima siraman rohani, menyampaikan juga sholawat dan juga berdoa. Inilah bentuk daripada tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan semacam ini yang dicatat oleh Allah sebagai ibadah di sisinya, dan apa yang kita kerjakan dengan niat yang tulus ini akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana lazimnya juga di dalam setiap kali maulid biasanya juga dibaca burdah. Burdah itu adalah sebuah rangkaian kata-kata yang indah atau qasidah untuk memuji Rasulullah SAW. Dan juga mungkin sering kita dengar makin ngiring sarang-sarang masih kalian seperti sebelum kita akhiri acara maulid. Muhammadun lagi sarang-sarang ini. Muhammadun basyarun lakal basyari. Muhammadun basyarun lakal basyari. Bal huwa kal yaqutu
pada burdah ini, Nabi Muhammad SAW adalah manusia, tapi bukan manusia biasa. Kenapa dikatakan bukan manusia biasa? Beliau adalah manusia yang istimewa. Beliau diibaratkan seperti sebuah batu mulia, permata di antara batu-batu yang lain. Kelebihan beliau adalah karena beliau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan sekali Muhammadun nasyarkal basyari Muhammadun nasyarkal basyari bal huwa kal yaqutu bainal ajari. Maka dengan demikian Rasulullah SAW, karena dia merupakan permata di antara batu-batu yang ada, beliau dinobatkan oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Seringkali dalam setiap kali maulid selalu dibacakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Berlebih contoh ruang uswah hasanah beliau bisa dilihat pada kehidupan sehari-hari di rumahnya. Suatu ketika Rasulullah marah. Beliau manusia juga nih. Setiap manusia pasti ada sifat marah. Di manusia beliau akan marah segala macam. Beliau sifat sisi kemanusiaan juga ada marah. Lalu tentang marah beliau bagaimana? Di depan Siti Aisyah beliau sedikit kelihatan akan marah. Lalu membalikan segini Siti Aisyah di sini. Coba tutup penentang bahasa di sini. Tumpuk penentang, tutup penentang segini. Mun peluk segini, mun kapuk segini, membahasa sambil merah. Wan tak jadi sili sabaru bahasa. Jadi peluk segini. Mungkin namun yang belum sami mungkin telat makan siang ini, atau mungkin Nabi kanden. Nah kita tahu bagaimana dia. Namun beliau tidak tahu. Jadi dia nak mengunggah, tutup penentang dulu. Saya mau sama di perut istrinya, tak telan si inovasi. Aku buka penentang. Saat kedua kali, suatu waktu beliau pulang tengah malam. Lawang wah berempat. Berempat lawang. Cemilihan dalam mau andin gedor-gedor lawangannya bukan lebih lain. Sebini dan juru lawang mencari nunggu masuk. Mau beliau lebih memilih tidur di luar ini. Coba beli ya. Oh, namun ngasih mau bantu juga ni, dan dia beli ini. Lalu beliau ya tidak sampai. Itu adalah contoh teladan dari beliau Rasulullah Muhammad SAW yang pantas kita pilih. Banyak yang lain. Kesederhanaan beliau ngiring. Kesederhanaan beliau keseharian, walaupun beliau seorang nabi, seorang rasul, beliau menjadi sendiri sepatutnya. Beliau menak sendiri kambingnya, beliau pergi belanja sendiri. Nah itulah contoh-contoh kesederhanaan yang dicontohkan oleh Nabi kepada kita semua. Namun yang ingin ya kita tahu pada ini telatan bukan lawang pasti mata mungkin di sini. Lalu ini beliau lebih baik tidur di luar, tidak akan pernah membangunkan. Seharusnya sebagai umat Nabi Muhammad kita belajar untuk meniru kesederhanaan beliau. Kita lanjutkan sabar 3 burdah. Sayyidul kaunaini wa
والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والفريقين من عرب ومن عجم. Nabi Muhammad SAW ini adalah junjungan dunia dan akhirat. Arab dan golongan Ajam. Dengan Al-Quran membagi dua manusia di dunia ini, Arab dan Ajam. Arab adalah bangsa Arab dan Ajam di luar bangsa Arab, termasuk bangsa Asia, yang lain di Afrika, Cina dan sebagainya. Nah ini beliau adalah manusia yang paling mulia di antara Nabiunal Amirun Naibada Ahadun Nabiunal Amirun Naibada Ahadun Abarrabi Qawlim min Wala Abarrabi Qawlim la min Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Agama Islam juga adalah agama amar ma'ruf nahi mungkar yang mengajak kepada kebaikan dan menolak kejelekan. Dan tidak ada seorang yang lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Tidak dan iya. Tidaknya Nabi Muhammad SAW dan ianya Nabi Muhammad SAW adalah hukum yang berlaku bagi semua. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli qawlin min ahwali muhtaqimi likulli qawlin min ahwali muhtaqimi. Nabi Muhammad SAW adalah kekasih yang diharapkan syafaatnya oleh kita semua dalam menghilangkan segala kekacauan besar. Jadi satu yang kita harapkan setelah kita mati nanti adalah setelah kita dibangkitkan adalah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Di antara semua nabi-nabi Allah yang lain tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad SAW. Likulli nabi da'watun mustajabah. Setiap nabi ada punya satu doa yang paling mustajab yang langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh telah menggunakan haknya, telah menggunakan fasilitasnya, doa yang mustajabah itu ketika beliau berada dalam hempasan gelombang banjir bandang, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi yang lain juga demikian, termasuk Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud juga telah menggunakan doa. Satu yang belum menggunakan doanya adalah Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika beliau dikepung oleh musuh-musuhnya, tentara-tentara Islam sudah hampir mati semuanya karena kelaparan dan kehabisan bekal, senjata dan segala macam sudah dikepung. Sahabat minta kepada Nabi, ya Rasulullah, tunas namun Allah ada kejadian pertolongan saat ini dengan dihabiskannya musuh-musuh itu. Apa kata Nabi? Tidak. Doa ini saya simpan untuk umatku kelak hari kiamat. Maka itulah ketinggian daripada Nabi kita Muhammad SAW. Maka selamatlah kita. Mudah-mudahan dengan memperingati Maulid pada malam hari ini akan semakin menambah kecintaan kita kepada Nabi kita, menambah keimanan kita juga, dan keyakinan kita akan kebenaran agama ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin.
Demikian yang bisa yang sampaikan. Mohon maaf banyak sekali kurangnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.